السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dzawil ihtidai wal rasyad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa ala lisani wa qalbi. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul adzim.
Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di awal langkah marilah sama-sama kita memuji kepada Allah. Oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah melimpahkan kepada kita rahmat-Nya. Sebagian daripada rahmat-Nya adalah iman dan nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat taufik tersebut bukan sesuatu yang mengherankan ada seseorang yang secara fisiknya lemah, tetapi dia mampu merangkak untuk melaksanakan kewajiban yang Allah hendakkan kepadanya. Sebaliknya, dengan tidak adanya nikmat taufik, maka bukan sesuatu yang mengherankan seseorang yang fisiknya kuat tetapi dia enggan untuk menunaikan kewajiban yang Allah hendakkan kepadanya. Salat dan salam kita haturkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah daripada Rasulullah kita hari ini, kita pada masa ini telah bersyariat sebagaimana syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya sebelum oleh khatib membacakan rukun khutbah, terlebih dahulu diselangi oleh mau'izah hasanah. Mudah-mudahan mau'izah yang khatib sampaikan bermanfaat khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi kita bersama. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh Allah di dalam surah Ali Imran, tepatnya ayat 135, Allah Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang telah mengerjakan oleh mereka akan suatu kekejian. Dalam artian kekejian di sini adalah suatu dosa yang efek dosanya juga merampas kepada orang lain. Aw zalamu anfusahum, atau telah menzalimi oleh mereka akan diri mereka sendiri, dalam artian dosa mereka dengan Allah Ta'ala. Zakarullah, lantas mereka mengingat akan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa illallah, melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan atas apa yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahwa perbuatan yang mereka telah kerjakan adalah perbuatan dosa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui ayat ini Allah Ta'ala ingin menegaskan yang bahwa ada wilayah yang oleh hamba tidak pernah bisa masuk ke dalam wilayah, ke dalam ranah kekuasaannya Allah, yaitu Allah Ta'ala memberi nikmat ataupun Allah Ta'ala memberi surga kepada hambanya, dan Allah Ta'ala memberi azab kepada hambanya. Ini adalah dua wilayah yang oleh siapapun dari kalangan hamba tidak pernah bisa masuk ke dalam wilayah ini. Karena kenapa? Dari sudut pandang ilmu tauhid, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa nama yang lebih masyhur kita kenal adalah Asmaul Husna. Tetapi secara detailnya, Asmaul Husna tersebut adalah sifat-sifatnya Allah. Maka sebagian daripada sifat Allah, Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Qahhar, ataupun bermakna Allah Ta'ala Maha Perkasa. Makna detail daripada Al-Qahhar adalah Allah Ta'ala tidak bisa diintervensi oleh makhluknya. Allah Ta'ala tidak bisa distatuskan sesuai selera makhluknya, dan Allah Ta'ala tidak bisa disetir sesuai keinginan makhluknya. Itu dinamakan dengan Allah bersifat dengan Al-Qahhar ataupun Maha Perkasa. Sebagian daripada sifat Allah yang lain adalah Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Jawad ataupun Al-Jud, bermakna Allah Ta'ala dermawan, bermakna Allah Ta'ala Maha baik. Maka dengan dua sifat ini, seandainya seseorang yang kita anggap orang tersebut bermaksiat, seandainya seseorang yang kita anggap orang tersebut adalah orang yang hina,
tetapi nyatanya kehidupannya tetap baik-baik saja, bahkan orang tersebut cenderung kehidupannya lebih baik ketimbang orang-orang yang kita anggap orang tersebut orang yang taat. Maka itu adalah tidak terlepas daripada peran sifatnya Allah Ta'ala Al-Jawad, ataupun Allah Ta'ala Pemurah, Allah Ta'ala Maha Baik. Karena kalau kita bandingkan antara Maha Baiknya Allah Ta'ala dengan manusia, itu berbeda. Perbedaannya adalah kita, Maha Baik kita manusia adalah terhadap sesama manusia yang baiknya sama setara kepada kita. Adapun Maha Baiknya Allah sangat berbeda dengan Maha Baiknya hamba. Maha Baiknya Allah sekalipun hamba tersebut bahkan tidak melakukan kewajiban yang Allah pundakkan, tetapi hamba tersebut masih bisa menikmati, meneguk daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala ketika dia bangun pada pagi hari. Itu menandakan yang bahwa sifat Jawad ataupun Maha Baiknya Allah Ta'ala tidak bisa disetir, tidak bisa distatuskan sesuai dengan selera hamba. Sebaliknya, peran sifat Al-Qahar Allah Ta'ala, peran sifat Al-Qahar Allah Ta'ala adalah seandainya kita melihat seseorang yang kita anggap bahwa orang tersebut adalah taat, orang yang kita anggap orang tersebut adalah orang yang soleh, tetapi pada kehidupan seharinya orang tersebut hidup dalam keadaan mudarat, hidup dalam keadaan terhimpit, itu adalah tidak terlepas daripada peran Al-Qaharnya Allah Ta'ala. Dalam artian, dengan ketaatan yang dilakukan oleh hamba, dengan kesalehan yang ada pada hamba, tidak bisa disetir untuk meminta sesuai keinginan hamba tersebut. Maka seandainya ada orang yang beranggapan yang bahwa orang-orang yang maksiat, ahli-ahli maksiat, tetapi semakin hari semakin hidupnya semakin nikmat, semakin enak, itu adalah tidak terlepas daripada Maha Baiknya Allah. Maka ada anggapan daripada kita, kadang-kadang orang-orang tersebut kita statuskan dengan status istidraj, ataupun Allah Ta'ala mengabaikan, Allah Ta'ala membiarkan orang tersebut. Itu hanyalah akal-akalan manusia. Karena sejatinya yang mensifatkan hamba tersebut, apakah dia baik, apakah dia tidak baik, apakah dia ahli neraka ataukah dia ahli surga, adalah Allah sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat yang khatib sampaikan oleh Sayyidina Umar. Pernah satu hari Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan menangis, sehingga Rasulullah bertanya, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis? Bil babisyah qad ahraqa fuadi wa huwa yabki. Wahai Rasul, di depan pintu rumahmu ada seorang pemuda, sehingga dengan sebab menangis pemuda tersebut menggugah hati saya, kata Umar, sehingga terbawa saya ikut menangis. Adkhilhu ya Umar, kata Rasul, maka bawa masuk dia ke sini wahai Umar. Ketika pemuda tersebut masuk, Rasulullah bertanya, "Ma yubkika ya Syab?" Apa yang membuatmu menangis? Jawab pemuda, "Abkasni dzunubun katsirah wa khiftu min jabbarin ghadban alayya." Saya dibuat menangis oleh sebab dosa-dosa saya yang banyak dan dosa-dosa saya yang sangat besar. Wa khiftu min jabbarin ghadban alayya, dan saya khawatir, saya takut bahwa Allah yang bersifat ghadban akan marah, Allah yang bersifat jabbar akan marah kepada saya. Sehingga tanya Rasulullah, "Ma dzambuka?" Dosa apa yang telah kamu perbuat? Asyarikta billahi syai'an? Adakah engkau menyekutukan Allah? Am qatalta nafsan bighairi haq? Ataupun engkau membunuh orang-orang yang tidak pantasnya engkau bunuh? Jawab pemuda, "La, bal dzambi a'dhamu min dzalik." Tetapi dosaku lebih besar daripada yang Rasul sebutkan. Bal akhbirni, kata Rasul. Tidak apa-apa, katakan saja. Astahi minka ya Rasul, jawab daripada pemuda, saya malu kepadamu wahai Rasul. Sehingga Rasulullah mendesak pemuda tersebut, sehingga pemuda tersebut menceritakan kenapa, apa penyebab dari pemuda tersebut menangis. Inni kuntu ambushul qubura min 7 sinin. Saya wahai Rasul adalah pekerjaan saya penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu. Hatta matas jariyah min banatil ansar, sehingga
Satu hari seorang gadis dari kalangan Bani Ansar meninggal. Fanabashtu qabraha, sehingga aku gali kuburnya. Wa akhadtu kafanaha, dan aku ambil akan kafannya. Wa maditu ghaira ba'id, sehingga ketika saya lewat belum beberapa jauh, faghalaba syaitanu alayya, sehingga syaitan datang untuk menggoda saya. Fajama'tuha, sehingga saya perkosa mayat gadis tersebut. Wa idzan bil jariyati qamas wa qala, dan tiba-tiba setelah diperkosa mayat tersebut, mayat anak gadis, tiba-tiba mayat tersebut berdiri. Wa qalat, seraya berkata, wailaka ya syab, celakalah engkau wahai anak muda. Auqaftani junuban baina yadaillah, engkau biarkan aku dalam keadaan berjunub di hadapan Allah. Sehingga dengan mendengar pernyataan daripada pemuda, fawathaba Rasulullah, terperanjat Rasulullah. Wa huwa yadfa'u fi qafahu, kalau bahasa kita artikan adalah Rasulullah mendorong bahu pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, ya syab, ma ahaujuka ilallah, wahai anak muda, perkara ataupun hal yang paling saya inginkan kepadamu adalah hari ini adalah neraka. Ukhruj anni, keluar kamu dari rumah saya. Fa kharaja ta'iban ilallahi ta'ala, kemudian pemuda tersebut keluar dari rumah Rasulullah dalam keadaan bertaubat. Sehingga ketika berlalu 40 hari, pemuda tersebut berdoa, ya ilaha Muhammad wa Ibrahim wa Adam, wahai Tuhannya Muhammad, Tuhan Ibrahim dan Tuhan Adam, in kunta ghafartali fa'lim Muhammadan wa ashabah, maka beritahukan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad. Wa illa fa'arsil naran minas sama fa'ahriqni wa najini min azabil akhirah, dan seandainya engkau ya Allah tidak memaafkan, tidak mengampuni dosa saya, maka turunkan api dari langit, kemudian bakar saya dengan api tersebut, tetapi najini minan nar, biarkan saya terlepas daripada siksa hari akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lantas fahabata Jibril, turun malaikat Jibril, wa qala ya Muhammad rabbuka yuqri'uka salam, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, seraya Allah berkata, akhalaqta khalqa, wahai Muhammad, kamukah yang menciptakan makhluk? Jawab Rasulullah, la, bal khalaqani wa khalaqahum wa razaqani wa razaqahum. Tidak ya Allah, Allah adalah yang menciptakan makhluk dan yang menciptakanku. Allah adalah yang memberi rezeki kepada makhluk dan memberi rezeki kepadaku. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan bahwa telah memberi taubat kepada pemuda tersebut. Fada'ahu, sehingga Rasulullah memanggil kembali pemuda tersebut, dan wabasyarahu, memberi kabar gembira tentang Allah Ta'ala memberi taubat kepada pemuda tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baik dari ayat yang khatib bacakan ataupun dari asbabun nuzul ayat tersebut yang khatib bicarakan barusan, perlu kita garis bawahi adalah ada beberapa hal yang beberapa hal tersebut kita selaku makhluk terhadap Allah, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya wilayah. Hari ini, masa akhir zaman, sebagian orang menganggap setiap sesuatu keburukan yang menimpa sesama hamba itu adalah tidak terlepas daripada azabnya Allah. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya itu adalah akal-akalan kita sesama manusia. Karena kadang-kadang kita bersikap baik terhadap orang-orang yang kita senang, dan kita bersikap tidak baik terhadap orang-orang yang kita tidak senang. Sehingga terhadap orang-orang yang kita senangi, seandainya orang tersebut tertimpa musibah, kita anggapnya adalah dengan mengatakan bahwa orang tersebut telah sedang diuji oleh Allah, sedang Allah ingin angkatkan derajat orang tersebut. Sebaliknya, seandainya satu musibah, satu cobaan yang tertimpa terhadap orang-orang yang kurang kita senang, kita akan mengatakan bahwa itu adalah balasan murka, balasan azab daripada Allah. Secara tidak langsung kita telah menyetir Allah Ta'ala, kita telah menstatuskan Allah Ta'ala sesuai selera kita.
maka itu jauh daripada sifat Allah, yaitu sifat Al-Qahar, bahwa Allah Ta'ala tidak bisa disetir, Allah Ta'ala tidak bisa distatuskan, dan Allah Ta'ala tidak bisa diintervensi oleh hamba-hambanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka bijaksanalah dalam setiap kehidupan yang kita arungi. Bijaksanalah dalam bermedia sosial, karena boleh jadi keburukan ataupun doa yang buruk yang kita panjatkan kepada orang lain, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Maka sebaiknya terhadap orang-orang yang hari ini melakukan kekejian, terhadap orang-orang yang hari ini melakukan keburukan, doakan saja bahwa orang-orang tersebut mendapat hidayah, mendapat taufik daripada Allah. Dan kita yang hari ini sedang berada dalam ketaatan, ya semoga, dan kita berdoa semoga kita istiqamah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan menjadi mau'izah, nasihat khusus bagi khatib pribadi dan umumnya bagi kita bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.